Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isti Karunia Putri dari kelas PGSD 1A dengan nomor NPM 20862060035. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng dengan judul Angsa Cantik yang Sombong. Angsa cantik yang sombong. Alkisah, terdapat sebuah peternakan angsa di desa Tombak yang cukup terkenal. Salah satu angsa yang ada di peternakan tersebut selalu bersikap sombong dan memuja dirinya sendiri. Tak heran, karena memang dialah angsa yang paling cantik di peternakan itu. Ia memiliki bulu yang indah, lembut, dan lebat yang berwarna putih bersih. Ia selalu memamerkan kecantikannya itu sambil menjelek-jelekan angsa-angsa yang lain sambil berkata, "Akulah angsa tercantik di dunia ini. Akulah yang menjadi kesayangan di peternakan ini. Lihatlah buluku yang indah ini. Bulu-bulu kalian yang jelek itu tidak akan sebanding jika dibandingkan dengan buluku yang indah ini." Salah satu angsa menanggapi dengan berkata, "Kau ini sombong sekali. Percuma saja kau memiliki bulu yang indah itu, jika sifatmu begitu buruk." Angsa lainnya pun menanggapi dengan berkata, "Iya benar, karena sifat burukmu itu, kau tidak memiliki teman sama sekali." Angsa yang lainnya juga ikut menanggapi dengan berkata, "Kami tidak mau berteman dengan angsa sombong sepertimu." Angsa cantik itu pun membalas dengan berkata, "Kalian angsa-angsa jelek tidak akan mengerti dengan apa yang aku ucapkan. Kalian memang tidak cocok menjadi temanku. Lagi pula, aku juga tidak butuh teman-teman jelek seperti kalian. Lebih baik aku pergi saja." Angsa lainnya pun berkata, "Iya, pergi yang jauh sana, mengganggu saja." Beberapa hari kemudian, terdapat sebuah festival binatang peliharaan di pusat kota. Sang pemilik peternakan pun ikut serta dalam festival tersebut dengan membawa angsa paling cantik yang dimilikinya. Angsa cantik itu pun semakin angkuh dan menyombongkan diri. Di acara festival tersebut, angsa cantik itu bertemu dengan sekelompok anjing. Anjing-anjing itu juga mengagumi bulu indah yang dimiliki oleh si angsa cantik. Salah satu anjing berkata, "Wahai angsa, indah sekali bulu yang kau miliki itu." Anjing yang lainnya pun ikut berkata, "Benar, dari kejauhan pun bulumu itu terlihat mencolok dan sangat indah. Karenanya kami kesini ingin berkenalan dan berteman denganmu." Terlihat raut muka yang tak senang dari si angsa cantik. Ia pun berkata, "Kalian itu tidak pantas berteman denganku. Lihatlah diri kalian yang jelek dan bau itu. Aku tidak mau ketularan bau kalian. Hus, pergi sana kalian." Anjing-anjing itu pun merasa tersinggung dan berkata, "Sombong sekali kau. Sepertinya kau harus diberi pelajaran agar mulutmu itu tak sembarangan bicara." Tak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh si anjing, angsa cantik itu bertanya, "Apa maksud kalian?" Si anjing menjawab, "Hahaha, kau akan tahu sebentar lagi. Teman-teman, kalian sudah siap?" Anjing lainnya pun menjawab, "Tentu saja, kami sudah tidak sabar. Hahaha." Anjing-anjing itu pun segera mengepung dan menyerang si angsa cantik. Angsa cantik itu telah terpojok dan berusaha untuk menyelamatkan diri. Namun, semua itu sudah terlambat. Anjing-anjing itu telah menggigit dan merontokkan bulu-bulu indah si angsa cantik. Si angsa cantik merasa kesakitan dan berteriak minta tolong, berharap ada yang datang untuk menyelamatkannya. Untungnya, datanglah sekelompok merpati. Merpati-merpati itu mengepak-ngepakkan kedua sayapnya di dekat sekelompok anjing tersebut, agar anjing-anjing itu merasa terganggu dan berhenti menyerang si angsa cantik. Syukurlah, perhatian anjing-anjing itu pun teralihkan dan mereka segera pergi meninggalkan tempat itu. Terlihat si angsa cantik yang menangis ketakutan dan tak berdaya. Sekelompok merpati itu pun
segera mendatangi si angsa cantik dan menanyakan bagaimana keadaannya. Salah satu merpati bertanya, "Apa yang telah terjadi? Kenapa anjing-anjing itu menyerangmu?" Lalu, si angsa cantik menceritakan asal-muasal kejadian yang telah menimpanya. Sekelompok merpati itu pun memahami apa yang telah terjadi. Mereka mengatakan bahwa kejadian yang menimpa si angsa cantik itu tidak lain dan tidak bukan karena kesombongannya sendiri. Mendengar hal itu, tangisan si angsa cantik pun semakin menjadi-jadi. Ia teringat dengan teman-temannya yang ada di peternakan. Ia menyesal dengan apa yang telah dilakukannya. Setelah ini, ia akan meminta maaf kepada teman-temannya di peternakan. Mendengar penyesalan dari si angsa cantik, sekelompok merpati itu merasa bahagia. Beberapa saat kemudian, terdengar suara derapan langkah kaki yang mendekat. Ternyata, itu adalah sang pemilik angsa cantik. Beberapa saat yang lalu, pemilik angsa mendengar kabar bahwa ada seekor angsa cantik yang diserang oleh sekelompok anjing. Hal itu menyadarkannya bahwa angsa cantiknya telah menghilang dari jangkauannya. Ia segera mendatangi tempat kejadian. Beruntunglah, si angsa cantik sudah tidak diserang oleh sekelompok anjing itu, dan segera sang pemilik membawa angsa cantik itu ke klinik hewan terdekat untuk menerima perawatan. Setelah itu mereka kembali ke peternakan. Melihat si angsa cantik kembali ke peternakan dengan keadaan yang cukup memprihatinkan, angsa-angsa di peternakan penasaran dengan apa yang telah terjadi. Namun, mereka enggan untuk bertanya. Lalu, si angsa cantik itu mendekati mereka dengan berkata, "Pasti kalian penasaran kan dengan apa yang telah terjadi padaku? Aku akan menceritakan semuanya pada kalian." Si angsa cantik itu pun menceritakan semua kejadian yang telah menimpanya selama di acara festival tersebut. Di akhir ceritanya, si angsa cantik meminta maaf kepada semua angsa yang ada di peternakan itu tentang apa yang telah dilakukannya di masa lalu. Ia sadar bahwa perbuatan buruk yang telah dilakukannya dapat menimbulkan rasa sakit hati, bahkan kebencian. Ia benar-benar menyesal dan merasa sangat malu akan hal itu. Mendengar apa yang telah diceritakan dan dikatakan oleh si angsa cantik, angsa-angsa di peternakan itu merasa iba sekaligus bahagia. Akhirnya, si angsa cantik telah sadar akan kesalahan yang telah diperbuatnya. Angsa-angsa di peternakan itu pun dengan besar hati memaafkan si angsa cantik. Akhirnya, mereka semua hidup rukun dan menjadi teman baik selamanya. Sekian cerita dongeng dari saya tentang angsa cantik yang sombong. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang ada di dalamnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.